Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pengaruh pandemi virus COVID-19 terhadap pelaksanaan pembangunan dan produktivitas pekerjaan pada proyek perumahan. Abstrak. Dalam mengerjakan suatu proyek pembangunan, tentunya harus dipersiapkan rencana yang matang dalam berbagai aspek. Persiapan tersebut mencakup atau manusia, material atau bahan, machines atau mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, money atau modal, market atau pasar. Dari keenam aspek tersebut harus terorganisir dan berkesinambungan satu sama lain. Dengan adanya pandemi COVID-19 tentunya banyak menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi pada proyek pembangunan. Untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19, dilakukan analisa dari berbagai aspek mengenai dampak apa yang ditimbulkan dengan cara dilakukan wawancara terhadap pelaksanaan suatu proyek. Terdampaknya pandemi COVID-19 mengakibatkan menurunnya produktivitas pembangunan, pengurangan tenaga kerja, dan lain-lain. Maka dari itu, dilakukan analisa mengenai dampak apa yang ditimbulkan untuk menemukan solusi maupun strategi yang harus dilakukan agar pelaksanaan proyek tetap berjalan. Pendahuluan. Virus COVID-19 atau yang biasa disebut coronavirus ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Dengan penyebaran yang begitu cepat dan bahkan sampai saat ini lebih dari 200 negara di dunia terdampak wabah tersebut. Dengan penyebaran begitu cepat dan begitu meluas ke penjuru dunia, dengan begitu WHO atau World Health Organization menetapkan menjadi pandemi global. Penetapan berbagai kebijakan demi mengurangi persebaran virus COVID-19 seperti lockdown, social distancing, physical distancing atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan lain-lain yang sangat berpengaruh terhadap menurunnya perkembangan di suatu proyek dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, pembangunan, dan lain-lain. Pemerintah, tenaga medis, masyarakat, kontraktor, dan berbagai elemen lainnya sangat kewalahan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Menyangkut pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini pastinya banyak terdapat berbagai kendala yang menghambat penyelesaian suatu proyek. Terhambatnya pengerjaan proyek tersebut dikarenakan banyak hal yang harus dilakukan demi mengurangi persebaran virus COVID-19. Berbagai protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker, lebih sering mencuci tangan, saling jaga jarak antara satu pekerja dengan yang lainnya, dan kendala-kendala yang lain. Dari kendala-kendala yang tersebut dapat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yaitu banyak pembangunan yang terhambat yang disebabkan oleh pandemik virus COVID-19. Maka dari itu akan dilakukan penelitian yang membandingkan antara pembangunan sebelum dan sesudah terdampaknya pandemi virus COVID-19 untuk mengetahui seberapa pengaruh penurunan produktivitas pekerjaan karena adanya pandemi virus COVID-19 dalam suatu pembangunan proyek. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan umum. Dalam pelaksanaan pengerjaan sebuah proyek akan berhasil apabila sumber daya yang dibutuhkan saling mendukung dan saling bekerja sama antara satu sama lain agar mencapai tujuan dan fungsi dari pembangunan proyek tersebut. Kesinambungan antara sumber daya akan menghasilkan pelaksanaan suatu proyek yang terstruktur dan terencana sehingga pengerjaannya dapat selesai dengan maksimal dan juga selesai sesuai dengan yang direncanakan.
Sumber daya yang dimaksudkan adalah man atau manusia, material atau bahan, machines atau mesin, methods atau cara kerja, money atau modal, dan yang terakhir market atau pasar. Produktivitas. Seseorang kontraktor harus dapat memahami lapangan agar dapat mengetahui berbagai kendala yang mengakibatkan terhambatnya suatu pengerjaan proyek dan juga tidak menurunkan angka produktivitas suatu pekerjaan. Efektivitas. Teori efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menetapkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka dari itu dikatakan tidak efektif. Labor utilization rate atau yang biasa dipanggil dengan LUR. Dalam perhitungan produktivitas, salah satu input yang paling sering digunakan sebagai pembanding adalah waktu. Namun, kenyataannya tidak seluruh waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah output berkontribusi seluruhnya terhadap hasil yang diperoleh. Ada waktu yang terbuang dalam pembangunan tersebut, proses para pekerja berpindah tempat, mengambil peralatan, material, dan lain-lain. Namun, aktivitas-aktivitas tersebut tidak dapat dipisahkan dari aktivitas utama yang harus dikerjakan. Aktivitas-aktivitas dalam suatu pekerjaan di lapangan dikelompokkan menjadi 3 kategori menurut Jeremy, Gordon, dan Ratna 2019, yaitu yang pertama ada aktivitas produktif atau efektif. Produktif atau effective activities merupakan elemen pekerjaan yang terlibat langsung dalam menghasilkan suatu output nyata yang ingin dicapai. Yang kedua, aktivitas kontribusi atau contributor activities merupakan elemen pekerjaan yang tidak terlibat langsung dalam menghasilkan suatu output, tetapi umumnya perlu dan penting untuk dilakukan penunjang pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dan yang ketiga yaitu aktivitas tidak produktif atau tidak efektif, unproductive or ineffective activities, merupakan aktivitas yang tidak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, metode umum. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi dan juga wawancara kepada pelaksana proyek terkait yang terkena atau merasakan dampak pandemi COVID-19 terhadap proyek yang mereka kerjakan. Waktu observasi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah 27 Mei sampai 8 Agustus 2020. Keempat, hasil dan pembahasan. Setelah diadakannya observasi dan juga wawancara terhadap pelaksana suatu proyek, terkait didapatkan hasil berupa poin-poin yang menjelaskan tentang deskripsi maupun dampak dari pandemi virus COVID-19. Yaitu yang pertama ada lokasi proyek berada di Kragilan, Mojosongo, Boyolali. Yang kedua, bangunan yang akan dibangun perumahan tipe 27 dengan jumlah 150 unit. Yang ketiga, pelaksana proyek perumahan yaitu PT Argo Residence D. Atau yang keempat, proyek berlangsung sejak 2018. E. Sistem pengerjaan pembangunan proyek dengan cara pengajuan permohonan kepada bank terlebih dahulu. F. Terdapat pengaruh yang signifikan karena adanya pandemi virus COVID-19.
G. Terjadi penurunan produktivitas pembangunan sebesar 25%. H. Tetap dilakukan penjalanan proyek agar tetap berjalan walaupun terdapat keterbatasan yang ada. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan kajian dan analisa membuahkan beberapa poin penting kesimpulan sebagai berikut. A. Produktivitas pembangunan proyek perumahan turun sebesar 25% berdasarkan hasil wawancara dengan pihak proyek. B. Terjadi pengurangan jumlah pekerja karena penerapan social distancing dan physical distancing. Akan tetapi, proyek tetap harus berjalan dikarenakan adanya target pekerjaan yang harus dicapai. C. Persediaan material bahan terkendala suplai, yaitu dari pusat keterbatasan stok atau habis. D. Pemasaran atau penjualan mengalami penurunan karena proses kerjasama dari bank yang terlalu lama dan survei dari konsumen sedikit. Saran. Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian dan analisa pengaruh pandemi virus COVID-19 terhadap pelaksana pembangunan dan produktivitas pekerjaan pada proyek perumahan yaitu A. Perlu dilakukan inovasi menyangkut proyek untuk tetap dilanjutkan agar produktivitas tidak turun terlalu besar. B. Memaksimalkan pekerja meskipun terjadi pembatasan jumlah pekerja, bisa dilakukan sistem shift. C. Mencari penyedia sumber-sumber material yang baru agar tidak terjadi penundaan pekerjaan hanya dikarenakan ketidakadanya bahan bangunan. D. Untuk yang terakhir itu melakukan pembaharuan sistem atau strategi pemasaran. Dikarenakan terjadinya sistem lockdown, mungkin bisa dilakukan pemasaran dengan media sosial. Daftar pustaka Syahid Nur 2017, Teknik Pelaksanaan Konstruksi Bangunan, Surakarta, Muhammadiyah University Press. Wibowo, Ardian Aji, dan Gunawan Gugun 2016. Analisis penggunaan tower crane berbasis kapasitas terhadap efektivitas waktu dan efisiensi biaya pada pelaksanaan proyek. Tesis Semarang, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. Angga Saputra, Ulis 2016. Proyek pembangunan apartemen Bellini Tower Paltrow City Semarang. Semarang, Fakultas Teknik Sipil Unika Sugian Pranata. Aprilian Thomas 2010. Analisa produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan struktur rangka atap baja. Skripsi Surakarta, Universitas 11 Maret. Wulandari Nurbaik, DKK 2015. Analisis strategi dan penentuan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Kuburaya. Studi kasus Kecamatan Sungai Kakap. Soeharto Iman 1989, manajemen proyek dari konseptual sampai operasional. Jilid 1, Jakarta, Erlangga. Oglesby, DKK 1989, Productivity Improvement in Construction. McGraw-Hill Book Company, New York. Sekian pemaparan mengenai output atau artikel ilmiah hasil dari penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hasil dari jurnal kali ini bisa bermanfaat bagi yang membaca. Saya pamit undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.